Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang mekanisme debit dan kredit sebagai penerapan dari persamaan dasar akuntansi yang tercermin dalam pencatatan di jurnal. Dari sistem pencatatan pasangan atau double entry system itu dikenal istilah debit dan kredit. Nah, pada dasarnya debit kolom atau sisi kiri, sedangkan kredit kepemilikan itu kolom atau sisi kanan. Penerapan dari mekanisme kiri kanan atau debit kredit sendiri berdasarkan sistem pencatatan akuntansi berpasangan, di mana setiap transaksi pasti akan mempengaruhi dua atau lebih komponen dalam persamaan akuntansi dengan memperhatikan prinsip keseimbangan pada sisi debit dan kredit. Setiap transaksi keuangan itu sudah dicatat pada sisi debit, maka nominal atau jumlah transaksi keuangan yang sama juga harus dicatat pada sisi kredit. Dengan kata lain, harus terjaga keseimbangan nominal atau jumlah pada sisi debit dan kredit. Selanjutnya kita masuk pada materi geografi, yaitu tentang dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Kota yang berkembang adalah salah satu pertanda bahwa kota tersebut terbangun dengan baik. Kan tetapi berkembangnya sebuah kota tidak berarti bahwa pertumbuhan daerah tersebut berkembang dengan baik. Kadang karena pertumbuhan kota yang terlalu cepat dan tidak terencana dengan baik dapat menimbulkan dampak untuk desa dan lahan di sekitarnya, yaitu seperti terjadinya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini biasanya disebabkan oleh tiga faktor. Yang pertama itu faktor internal yang meliputi kondisi sosial ekonomi petani pengguna lahan. Yang kedua, faktor eksternal yang meliputi dinamika pertumbuhan kota, geografi, dan ekonomi. Yang ketiga itu ada faktor kebijakan, yaitu adanya regulasi dari pemerintah tentang perubahan fungsi lahan. Nah, kebijakan ini yaitu adanya regulasi dari pemerintah tentang perubahan fungsi lahan. Berikut ini dampak alih fungsi lahan, yaitu turunnya produksi pertanian, hilangnya kesempatan petani, terganggunya swasembada pangan, tidak optimalnya investasi pemerintah di bidang pengairan, selanjutnya terjadinya lahan tidur, dan yang terakhir berkurangnya ekosistem sawah. Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu perlunya aturan dan kebijakan yang tegas dari pemerintah. Yang kedua, pengawasan pemerintah untuk lahan produktif. Dan yang ketiga, membuat lahan pertanian di luar Pulau Jawa. Di sini dulu pembahasan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.